Satu, tes dicoba. Oke, ini uji coba menggunakan kamera Kogan 4K yang KW. Harganya piro ya? Saya cek dulu harganya. Sebentar, saya cek. Oke, jadi saya cek harganya berapa. Kogan 4K. Oh, enggak masuk ya. Oh, sebentar, saya enablekan. Ini agak lambat kalau saya harus menggunakan ini ya. Coba saya browsing aja manual ya. Oke, desktop aja sebentar. Kogan 4K. Harganya paling murah 199. Jadi kamera ini harganya 200.000. Oke, balik maning. Ini kamera 200.000 ya. Ini Kogan biasanya untuk action kamera yang murahan ya. Jadi ini Kogan yang biasanya dipakai anak-anak SMP atau anak SD gitu ya, karena memang ini yang KW yang dari Cina. Ini Kogan 4K. Saya agak bingung suaranya mantul-mantul gini. Ini yang 4K yang bentuknya gimana ya, saya ngasih tahu nanti, saya fotokan. Ini kamera 200.000, bisa buat webcam dan lancar ya, alhamdulillah. Ini komputer saya yang ringan loh, saya memakainya nggak komputer yang biasa kita rakit ya. Ini komputer yang Core i3, ini Core i3. VGA pun kita pakai VGA yang apa namanya, VGA yang nggak bisa diupdate itu namanya apa ya, VGA apa Jen? VGA murahan lah pokoknya. Ini semua murah, dan mic ini nggak ada 150-an mungkin. Jadi ini karena saya coba ini karena ada banyak yang nanya kemarin. Sebenarnya ini nanti saya upload di YouTube-nya DIY banget ya. Cuman iseng aja kita coba di Facebook aja sekalian. Oke, ini mic-nya kondenser ya. Seperti ya kemarin, mic kondenser dan tanpa sound card tambahan. Jadi langsung nempel, langsung nancep di komputer ya, mic in-nya itu. Jadi tanpa power tambahan. Padahal kalau misalnya kita pakai mixer audio kan harusnya ada phantomnya, ada 48 voltnya ya. Tapi ini ternyata komputer langsung bisa. Dan spek headphone-nya ini pun murah ya. Headphone ini yang 25 ribuan mungkin. Jadi saya bukan kok murahan, bukan, tapi saya ngasih tahu kalau segala sesuatu itu nggak harus mahal gitu ya. Murah pun bisa. Di kamera sekitar 200.000, silahkan cari di Bukalapak, Tokopedia itu ada. Mic-nya juga 150-an lah. Ini 25.000. Komputer dipakai apa adanya, jadi komputer kantor pun bisa. Saya membuat ini karena kemarin saya lihat webinar. Jadi ada webinar diadakan di Surabaya, tapi apa namanya, masih menggunakan analog, artinya ada PowerPoint tapi masih disorot ke layar. Harusnya kan pakai Vmic kan bisa gitu ya. Jadi kayak misalnya kita masukkan PowerPoint, ini PowerPoint ya, ini PowerPoint. Nah sebenarnya sebelum ke PowerPoint, kita akan lihat hasil kualitasnya si kamera murahan ini, Kogan 4K Ultra HD tapi yang KW. Gambarnya pasti noise gitu ya, pasti noise dan warnanya agak cenderung kuning. Tapi kan harusnya kita pinter-pinter untuk merubah itu kan. Misalkan color correction kita bisa pakai ya. Lalu pakai color adjust juga bisa. Misalkan warnanya terlalu merah ya, kurangi dikit aja gitu. Misalkan ini bukan warna objek tapi warna keseluruhan ya, warna keseluruhan ya, warna keseluruhan.
Atau kalau kita bingung, ada di color adjust itu auto white balance ya. Auto white balance bisa kita balancekan secara auto pakai Vmic. Nah, seperti ini. Ini white balance-nya saya autokan yang warna putih, jadi yang lain menyesuaikan ya. Sebentar, warna putihnya mana? Warna putih. Jadi kalau pakai Vmic itu ada namanya auto color adjust. Kita pilih warna yang putih sebagai patokan. Ya, seperti inilah. Kalau pengen ditambahi macam-macam bisa lah gitu. Ya, seperti itu cara untuk merubah-rubah. Dan kita kalau misalkan teman-teman pinter bermain warna ya pasti bagus lah. Tapi masih tetap noise gitu ya, noise ya. Tapi noise ini kan bisa diantisipasi. Misalkan seorang tutor ya, seorang pemateri kan nggak harus kelihatan besar kayak gini. Jadi kita ngecilin kan. Kalau kita kecilin gitu, misalkan kita kecilin ya. Kita kecilin. Ini kan pasti noise-nya nggak begitu kelihatan kan. Sebentar. Position ya. Sebentar, position kita kecilin kayak gini. Nah, ini kan noise sudah nggak kelihatan lagi ya. Apalagi kita nanti kita cropping ya, cropping yang tidak perlu di cropping gitu. Misalkan kayak gini. Misalkan gini ya, ini sesuatu yang cropping, jadi yang di depan ini kan nggak penting, kita cropping aja. Kita tahu rumus XY kayak biasanya ya, X1 sebelah kiri, X2 sebelah kanan. Ya, ini kita cropping jadi kotak kayak gini misalkan. Nah, kita kotak kayak gini. Terus kita tampilkan slide-nya tadi ya, slide-nya kita tampilkan kayak gini. Nah, kayak gini mungkin terlalu mengganggu ya kita. Kita menyesuaikan aja. Slide-nya ini pun kita bisa atur, Kita bisa atur pakai positionnya lagi ya. Di positionnya kita atur. Jadi posisinya biar kelihatan tidak saling mengganggu gitu. Seperti ini misalkan. Atau misalkan materinya lebih penting ya wes dibesarkan aja semuanya. Posisinya kita aja yang dikecilin gitu karena nggak penting gitu misalkan. Karena ada beberapa yang memang yang penting ada objek kelihatan gitu ya. Ya, dikecilin aja. Aduh, sorry. Terus kita pinggirkan aja, kita pojokkan kayak gini. Nah, ini lebih bagus dibanding pemateri itu pakai 2 kamera lalu nyorot ke ke LCD atau ke meja papan untuk nulis itu kan mending kayak gini aja, dan kita bisa bermaterinya kayak gini ya. Kalau misalkan kita mengganggu ya kita kasih, misalkan kayak gini nih mengganggu ya udah kita kecilin aja slide-nya, kita kecilin gitu, kita kecilin slide-nya misalkan kayak gini, terus kayak gini. Nah gini, terus aksen-aksen yang lain misalnya yang masih kosong-kosong ini bisa dikasih teks jalan dan macam-macam. Coba kita kasih teks jalan ya. Semoga komputer saya kuat karena ini sudah bekerja sampai 80% ini. Kayak gini misalkan. Kita kasih audio, kita kasih title. Sudah gagal fokus ini, kopinya gitu. Oke. Kayak gini ya. Ini bawaan, tulisannya bawaan, jangan diprotes. Sebentar. Mana tulisannya? Misalkan tulisan kita jalankan, mana tulisannya? Oh, ini tulisannya. Nomor berapa? Tulisannya nomor 2 aja. Ya kan? Agak putus-putus ya, karena memang komputernya nggak kuat ya. Untuk streaming ini sudah 90% ya. Nah, supaya kita tidak terkena tulisan, bisa caranya yaitu dengan cropping ya. Di cropping aja batasnya sampai kita misalkan sampai batas kita, berarti kita klik aja di cropping aja. Seperti tadi X1 crop ya, gini sampai segini aja. Nah, kayak gini pun bisa. Jadi dikasih keterangan ini materinya apa misalkan sambil jalan, lalu di atasnya dikasih misalkan logo atau dikasih live streaming atau nama webinarnya gitu. Itu lebih menarik lagi.
Bukan cara saya, bukan maksud saya ngasih tahu secara ini ya, teknik Vmic ya atau cara untuk menampilkan. Ya hanya apa namanya? Pagi hari ini hanya mau kasih tahu gitu ya bahwa kamera yang harga 200.000 itu sebenarnya bisa dipakai oleh guru-guru atau dosen yang kebanyakan alasannya kan tidak punya alat, tidak punya apa-apa gitu ya. Sekarang dengan apa namanya kamera Kogan 4K yang sangat murah ini 200 ribuan dan mic yang ya 100 ribuan lah, 100 sekian ribu ya. Ini sudah bisa untuk kita pakai untuk pembelajaran. Jadi pembelajaran live streaming, pembelajaran jarak jauh itu sebenarnya nggak ada kendala gitu. Saya yakin kalau komputer Core i3 yang kayak punya saya yang lambat kayak gini kan ya masih punya lah. Di laptop juga punya dan ini nggak terlalu berat ya. Kogan 4K Ultra HD ini ringan. Asalkan kita ngasihnya masukkannya itu di 720 ya, 720 terus dibuat maksimalnya itu di 60p. Kalau nggak 60 nanti agak kurang lancar. Ini agak lancar lumayan lah. Gitu sih. Dan kalau misalkan mau apa namanya program gratis ya pakai OBS aja gitu. Lebih murah. Oke. Jadi kemarin itu kita diajak diskusi mengenai pembelajaran ya, baiknya menggunakan apa gitu, menggunakan Zoom atau menggunakan YouTube dan lain-lain gitu. Aslinya sih media itu terserah gitu ya. Yang paling penting komitmen kita dan konsistensi kita. Jadi harusnya kayak gini lebih bagus karena misalkan ya, saya usul aja ini kalau yang lihat ini guru atau dosen ya. Misalkan kita pembelajaran sama kayak misalkan tiap hari jam 9 sampai jam 12 gitu misalnya. Ya udah kita belajarnya ya jam on time aja. Dan mahasiswa ya disuruh lihat aja jam itu gitu. Lalu materi itu nanti dikasih soal ya, dikasih soal. Jadi setelah materi dikasih soal, silahkan dikerjakan. Lalu dikasih batas waktu aja gitu ya, di deadline. Jadi terakhir nanti jam 3 soal harus di email misalkan. Itu menurut saya lebih bagus gitu ya. Dan misalkan kita pakai YouTube ya, YouTube pun kita jangan pakai yang apa namanya public ya, non public yang tidak dipublik, hanya link aja karena orang lain nggak mungkin bisa lihat, hanya di share link aja itu. Nanti setelah recording ya, setelah streaming kan akhirnya rec kan, setelah streaming akhirnya rec, nyimpan sendiri lah, nyimpan itu nanti di pribadi. Jadi siswa mahasiswa nggak bisa lihat. Bisanya lihat ya hanya ngikutin tadi ketika pas kuliah atau pas pembelajaran dari jam 9 misalnya sampai jam 10 itu mereka lihat serius. Setelah itu kita videonya kita lenyapkan dulu, kita hilangkan dulu. Mereka di deadline, jadi harus menyimak benar di deadline. Setelah deadline kita tinggal lihat emailnya dan itu menurut saya lebih lebih serius lah untuk mendidik daripada kita hanya sekedar di di Zoom. Setelah itu selesai. Kalau Zoom itu kan materi nggak bisa kerekam kan, kecuali manual harus kita rekod. Gitu sih solusinya, bukan solusi ya, yang saya tawarkan lah. Ada beberapa sekolah yang kemarin sudah pesan alat-alat kayak gini, tapi bukan murahan, ini kan hanya simulasi murahan aja gitu. Jadi artinya semua guru itu nggak ada alasan kalau bilang nggak bisa gitu, dan nggak punya dana karena murah sekali kan kayak gini. Pakai handphone pun bisa ya. Handphone nanti kita di setup misalnya pakai NDA atau pakai apa pembelajaran, pakai mic misalnya nggak ada mic kayak gini, pakai headphone yang bawaan kamera, bawaan mic handphone itu pun bisa kan. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa memberikan materi pembelajaran secara online. Gitu sih bro, sekian aja lah ceramahnya pagi hari ini. Semoga tidak ada yang tersinggung, hanya celotehan. Ini materi ini kan nanti saya upload di YouTube kita. Jadi hanya sekedar intermezzo ya, jangan dimasukkan hati yuk. Gitu aja, yuk. Assalamualaikum. Akhiri video.